membangun teks cerpen itu yang pertama ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga kode. Iya, Ibu harap kalian sudah ada catat semua di catatannya ya. Kemudian ada kaidah kebahasaan, kelompok berkembang. Kaidah kebahasaan menggunakan kata ganti, yang kedua menggunakan kalimat masa lampau, ketiga konstruksi kronologi, keempat kata kerja tidak menunjukkan kalimat tidak langsung, yang kelima menggunakan kata kerja yang menyatakan pikiran, yang keenam menggunakan yang. Itu dia ya, struktur membangun teks cerpen. Kamu sudah tahu, berarti sekarang tinggal menulis teks cerpen berdasarkan unsur pembangunnya. Kira-kira kemarin Ibu katakan untuk apa kamu menulis cerpen? Untuk apa membaca cerpen? Apa yang ya? Media hiburan, mengubah pola pikir. Mengubah pola pikir, iya. Mengubah pola pikir dari yang Yang biasanya kita jadikan seperti itu untuk merubah pola pikir kita menjadi lebih baik. menjadi lebih baik. Berarti di cerpen itu memberikan kita sebuah nilai-nilai kehidupan, amanah atau pesan dari itu yang kita tiru dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Mengisi waktu luang, oke, boleh. Dapat dijadikan sebagai referensi atau inspirasi. Dapat dijadikan referensi dan atau inspirasi. Oke. Itu manfaat kita membaca cerpen. Sekarang kita nanti menulis cerpen secara berkelompok. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu mampu menginstruksi teks cerpen dengan cara berdiferensiasi. Atau berdiferensiasi ya? Ya, seperti yang kita lakukan kemarin, bisa hasilnya berupa video, bisa juga nanti hasilnya berupa rekaman, bisa juga berupa tulisan. Maunya kelompok kamu yang bagaimana? Tergantung kelompok kamu ya. Kamu mau membuat video, kamu membuat rekaman, kamu mau buat tulisan, silakan dengan cara berdiferensiasi. Kemudian dengan cara penerapan pembelajaran sosial edukasional. Nah, jadi dalam kelompok ini nanti ada kesadaran diri kamu. Kamu bertanggung jawab dalam kelompok. Ikut berpartisipasi dalam kelompok. Ya, kemudian kamu menghargai pendapat teman-teman. Ya, kalau misalkan pendapat temanmu kurang, boleh diterima, boleh ditolak, tapi dengan cara yang positif. Jangan kamu seperti orang bersama atau orang bersikap. Ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Kita lihat-lihatnya. Selain lihat-lihat ini, kalian juga harus memahami unsur pembangunnya ya. Nah, selanjutnya tugas kelompok. Nah, itu bagi LKPD-nya. LKPD-nya ya. Oke, Ibu minta salah satu dari kalian membacakan peraturan tugas kelompok. Coba lihat. Peraturan berkelompok. Siapa yang bisa membacakan? Satu orang. Ya, silakan berdiri. Peraturan dalam berkelompok. Peraturan dalam berkelompok sangat penting untuk saling memahami antara rekan dalam kelompok dan bersama-sama menyetujui sebelum mengisi lembar aktivitas. Apa yang dapat kamu lakukan untuk memastikan bahwa kalian saling memahami dan menyetujui hasil pemikiran rekan kalian? Jika kamu belum memahami dan menemukan persetujuan, apa yang dapat kamu lakukan? Pertama, buatlah sebuah cerita pendek berdasarkan kiat-kiat menulis cerpen yang sudah kalian pahami. Kedua, cerpen yang dibuat dapat berupa tulisan, rekaman, video, dan lain-lain. Penilaian guru. Apakah setiap kelompok menjelaskan cara berpikir mereka dan mengklarifikasi kepada rekannya apabila mereka belum memahami tujuan? Apakah mereka telah membuat persetujuan sebelum menuliskan cerpen? Apakah mereka dapat menulis cerpen dengan tepat? Dan apakah mereka membuat cerpen dengan kreatif?
penilaian antar kelompok. Setelah selesai menulis cerpen, setiap kelompok akan bertukar hasil pekerjaan mereka, kemudian akan dinilai dan ditanggapi kelompok penanggap. Aspek yang dinilai kesesuaian judul dan isi, bobotnya 20, struktur cerpen bobotnya 20, untuk unsur instruksi dan 20, faedah kebahasan juga dan tepat, bobotnya 20, misal, bobotnya 1. Baik, jadi judul cerpen yang kami buat itu Tangisan Misterius, yang isinya suara petir menggelegar hingga dinding itu bergetar. Terdengar tetesan hujan pendamping keheningan malam. Tiba-tiba terdengar suara tangisan yang misterius. Bunyi ketukan pintu yang teramat keras membuatku terkejut. Ternyata kakakku yang dari tadi membangunkanku. Bangun Rani, nanti kamu ketinggalan bus. Oh iya, pagi ini aku akan berangkat keluar kota untuk beberapa hari. Aku mendapatkan tugas dari sekolah kegiatan observasi di perkampungan terpencil. Aku dan beberapa teman serta guru pendamping akan berangkat ke desa itu. Aku segera beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi dan bersiap-siap untuk pergi. Semua perlengkapan yang diperlukan di sana sudah kusiapkan tadi malam. Sebelum berangkat, aku berpamitan dengan keluargaku. Iya, jangan sampai selesai ya, nanti mereka jadi tahu ya. Oke, tepuk tangan untuk Safira. Kami mengaku mendapat uang dari kelompok Cakap 1. Cakap 1. Dalam bentuk apa nanti Cakap 1? Video. Iya. Sudah bagus. Ya. Cakap 2. Cakap 2, silakan. Oke, teman-teman, alangkah baiknya kalian mendengarkan dengan cermat ya. Di suatu ibu, judulnya Archie dan teman kecilnya. Oke, penasaran teman. Oh, biar penasaran. Di suatu kota kecil, terdapat sepasang anak kecil yang sangat suka memanfaatkan waktu luang untuk dan bermain bersama. Nyakau? Archie, seorang gadis cantik yang populer di sekolah. Namun hanya wajah Archie yang cantik, hatinya tidak. Archie suka membuli orang. Suatu hari, Archie membuli seorang laki-laki yang tanpa ia sadari adalah teman masa kecilnya yang terpisah saat kecil. Lalu, cowok tersebut ternyata